mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di FI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan akhlak dimulai sekolah tempatnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum anak-anak hebat, solih-solihah. Ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Gimana puasa kalian? Lancar kan? Belum ada yang bolong? Oke, tetap semangat puasanya sampai nanti di hari Ramadan terakhir. Kita belajar daring terus ya. Semangat anak-anak hebat. Memahami penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Mari membaca teks percakapan berikut. Dan kita amati huruf kapital yang bergaris bawah. Belajar kelompok. Bila. Ran, PR Bahasa Indonesia kamu sudah kamu kerjakan belum? Rani, belum. Kamu sudah? Bila, aku juga belum. Rani, kamu mau tidak nanti malam belajar kelompok? Kita kerjakan PR itu bersama-sama, tapi di rumah aku saja ya. Bila, ya nanti aku ke rumahmu sekitar jam 7:30. Rani, aku tunggu kamu di rumahku. Sekarang kita amati huruf kapital yang bergaris bawah. Huruf yang pertama. Belajar kelompok pada judulnya ditulis dengan huruf kapital. Lalu penggunaan nama tokoh dan penulisan mata pelajarannya. Dan yang ketiga, penulisan pada awal kalimatnya menggunakan huruf kapital ya. Memahami penulisan tanda titik dalam penulisan waktu dan bilangan ribuan. 10.000 rupiah. Pukul 3 pagi. Buah apel semangka, anggur beratnya 1000 gram. Memahami penggunaan akhiran kah dalam kalimat tanya.
Di manakah Dokter Ali tinggal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan olahraga ya. Dan ingat, pakai masker, oke? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama Ustazah Galuh. Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Sebelum kita memulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo, masih ingatkah kalian? 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada 7 hari. Satuan waktu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain satuan hari dan minggu, ada lagi satuan bulan dan tahun. Coba perhatikan pada kalender ini. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Sekarang kita akan menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun. 1. Januari. 2. Februari. 3. Maret. 4. April. 5. Mei. 6. Juni. 7. Juli. 8. Agustus. 9. September. 10. Oktober. 11. November. 12. Desember. Jadi, secara umum hubungan antara satuan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun adalah sebagai berikut. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari. Perhatikan contoh berikut. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. Bagaimana penyelesaiannya? Ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka 3 bulan sama dengan 1 hari ditambah 1 hari ditambah 1 hari sama dengan 30 hari ditambah 30 hari ditambah 30 hari sama dengan 90 hari. Selanjutnya, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Azalea memiliki adik bayi berusia 120 hari. Berapa bulan usia adik Azalea? Penyelesaiannya yaitu, ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka 120 hari sama dengan 120 dibagi 30 bulan. Berapa ya kira-kira? Ya, benar. Sama dengan 4 bulan. Jadi, usia adik Azalea adalah 4 bulan. Apakah sudah paham anak-anak? Supaya kalian lebih paham lagi, silakan kerjakan latihan soal buku pepetik 2H halaman 118 sampai 119. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari dapat bermanfaat. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum anak-anak hebat dan solih-solihah. Masih dengan Ustazah. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN dengan tema 8, subtema 4, materi manfaat sikap bersatu. Sebelumnya Ustazah bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sikap bersatu. Yang kedua, siswa mampu memahami manfaat sikap bersatu. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik ya intisari materinya. Anak-anakku, kita pelajaran minggu yang lalu telah mempelajari contoh sikap bersatu ya. Karena dengan sikap bersatu itu anak-anak bisa hantarkan kita kepada persatuan dan kesatuan. Nah, sikap bersatu itu harus dilakukan dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan tempat tinggal kita. Kenapa Nana? Karena dengan kita bersatu dimanapun kita berada, kita dimanapun itu akan menjadi terasa hidup kita menjadi nyaman, dan akan timbul juga sikap persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Nah, sikap bersatu tidak hanya di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat tinggal saja, nak, tetapi harus juga kita tunjukkan di tempat umum, misalnya di jalan raya, pasar, dan juga angkutan umum. Nah, anak-anakku, meskipun kita berbeda jenis kelamin, agama, suku, kita juga harus tetap saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan antar teman. Karena kita dan teman tidak boleh saling memusuhi. Dan sikap bersatu itu bisa membawa banyak manfaat di antara kita semua. Apa sih manfaat sikap bersatu itu, anak-anak? Yang pertama, dengan kita bersatu, hidup menjadi rukun. Dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dimanapun kita berada, hidup kita menjadi rukun. Yang kedua, semakin akrab dengan tetangga ya. Yang mungkin sebelumnya kita tidak akrab, dengan kita bersatu, kita semakin akrab dengan tetangga, saling berkirim makanan, saling berbagi, saling menolong, dan lain-lainnya. Yang ketiga, suasana bermain menjadi menyenangkan. Nah, sikap bersatu ketika kita bermain dengan teman itu akan menjadi menyenangkan karena kita saling bersatu, sehingga tidak ada yang saling memusuhi, saling memojokkan, dan lain-lainnya. Yang keempat, pekerjaan kita terasa ringan dan cepat selesai. Nah, apa manfaat yang terakhir ini anak-anakku? Apabila kita mengerjakan sesuatu sendirian, itu akan terasa sangat berat dan terasa sangat lama. Tetapi dengan kita bersatu, pekerjaan kita akan terasa ringan dan cepat selesai. Contohnya kita bisa bergotong royong bersama-sama, mungkin ya membersihkan selokan. Kalau kita kerjakan sendiri akan terasa berat dan lama selesainya. Kalau kita kerjakan bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai. Kemudian ketika kita membangun jembatan juga, kalau kita kerjakan bersama-sama akan terasa ringan dan cepat selesai, dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, anakku, manfaat sikap bersatu itu harus kita terapkan. Kenapa? Kalau kita tidak terapkan, kita akan hidup di mana saja tidak terasa menyenangkan. Nah, anakku, itu tadi manfaat sikap bersatu lah. Nah, sebaliknya, jika kita tidak menerapkan sikap bersatu akan menimbulkan banyak akibat. Kita dan teman tidak bisa bermain dengan akrab, itu akibatnya anak-anak. Dan kemudian tetangga dengan tetangga kita tidak bisa hidup rukun, sehingga suasana hidup menjadi tidak menyenangkan. Nah, kita harus menerapkan sikap bersatu anak-anak supaya hidup kita menyenangkan. Dimanapun kita berada, sikap bersatu harus kita terapkan di lingkungan rumah, di sekolah, tempat bermain, dimanapun. Tidak terkecuali di tempat umum, di pasar, ya, di pertokoan, dan lain-lainnya. Karena dengan kita menerapkan sikap bersatu, hidup akan menjadi menyenangkan dan persatuan dan kesatuan akan terus terjaga. Nah, anakku, itu tadi intisari materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar lagi di rumah, Bu Petik tema 8 2H subtema 4 halaman 110. Tetap jaga kesehatan ya, rajin ibadah dan juga belajar yang semangat. Selamat menjalankan puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SBDP Seni Budaya dan Prakarya tema 8 subtema 4 membuat hiasan dengan teknik percik. Selain membuat hiasan dengan kertas warna atau origami, kita juga bisa membuat hiasan dengan teknik percik. Ada yang sudah tahu apa itu teknik percik? Ya, benar. Teknik percik adalah teknik mewarnai dengan cara memercikkan air yang dicampur cat air atau pewarna makanan dengan air dan menggunakan alat yaitu sikat gigi dan sisir. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah kertas gambar, cat air, palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, dan koran jika perlu. Koran kita gunakan sebagai alas supaya lantai tidak kotor. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu yang kalian inginkan. Misalnya saja di sini kita menggunakan rumah adat ya, susunan gedung bertingkat, bunga, rumah, atau hewan. Simpan potongan kertas tersebut, lalu letakkan potongan gambar di atas kertas gambar. Gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. Kalian bisa menggosok berulang kali hingga semua potongan tersebut terpenuhi oleh percikan warna. Tunggu sampai benar-benar kering dan kalian bisa mengangkat potongan gambar rumah adat. Akan membentuk gambar rumah adat seperti ini. Bagus kan hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, PJOK kali ini kita akan bahas tentang tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, keselamatan di rumah. Materinya yaitu cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan benar. 2. Siswa dapat menceritakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan bahasa santun. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Setiap orang pasti akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya atau orang yang di sekitar tetap nyaman dan sehat. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Contohnya, jika ada sampah yang berserakan, kita harus mengambilnya dan membuangnya di tempat sampah. Contoh menjaga kebersihan lingkungan di rumah, yaitu 1. Merapikan kamar setelah tidur. 2. Membersihkan selokan. Membersihkan selokan ini harus dibersihkan untuk menjaga banjir ketika di musim hujan. Ketika di musim hujan, jika selokannya terhambat, maka airnya akan mengenang dan meluas dan akan membanjiri setiap rumah. Jadi kita harus membersihkannya ya. Contoh menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan piket di kelas. Melaksanakan piket di kelas tujuannya untuk saat pembelajaran kita tetap merasa bersih, nyaman, dan sehat. Ketika pembelajaran kita juga akan lebih semangat ya. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kantin. Sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kuman-kuman akan hilang, kotoran juga akan hilang. Setelah makan, kita juga harus mencuci tangan juga dan membuang bungkus makanan harus di tempat sampah.
Selanjutnya, contoh menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Ya, kita harus memiliki rasa kesadaran diri. Jika ada sampah berserakan di jalan, kita harus mengambilnya dan dibuang di tempat sampah. Ya, kita tidak boleh mengotori fasilitas umum. Contohnya mencoret-coret tembok. Nah, di tempat umum nggak boleh. Ya, dimanapun kita, ya, kita harus wajib menjaga kebersihan sekitar. Selanjutnya yaitu melaksanakan kerja bakti lingkungan. Kerja bakti ini sering dilakukan di desa maupun di kota. Ya, biasanya dilakukan pada hari Minggu untuk menjaga kebersihan desanya maupun kota. Ya, biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Ya, dengan cara gotong royong, saling membantu, saling tolong menolong. Ya, tidak dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan bersama-sama. Ya. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikut ini sikap-sikap kita ya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apa saja? 1. Sikap bertanggung jawab menjaga kebersihan. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kita setelah makan harus membuangnya di tempat sampah. Nah, itu adalah rasa tanggung jawab. 2. Memiliki rasa kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Ya, kita harus sadar di jalan ada sampah. Nah, kita harus segera mengambilnya dan dibuang di tempat sampah. Jika ada yang belum tertata, kita harus menatanya. Ya, jangan menunggu diperintah, jangan menunggu disuruh. Ya, disuruh dan diperintah itu sama ya. Ya, kita harus sadar diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu memiliki rasa tolong menolong terhadap sesama manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita harus saling tolong menolong. Contohnya tadi yaitu kerja bakti ya. Jangan menunggu satu orang yang peduli dengan lingkungan, kebersihan lingkungan, tapi kita harus menolongnya. Oke, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu ya. Terima kasih anak-anak. Ustadz berpesan jaga kesehatan, selalu pakai masker jika keluar, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Ya. Sekarang masih era pandemi ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan secara lebih ya. Mungkin itu dari Ustadz ya. Jika ada salah, Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.